istilahnya kalau mau piara koi baik, ya minimal 1 kubik itu 1 ekor. 1 kubik air, kolam itu 1 ekor ukuran. Jadi misalnya kita 3 kali 7 meter misalnya. Dalam 1 meter itu kan 21 ton, 21 meter kubik. Nah itu diisikan hanya 21 ekor. Ya, halo ya semua pemirsa YouTube. Saya Sugiarto. Ya, saya pengelola NNGC di Racer Cibinong. Ya, khusus untuk ikan koi dan ikan koki Indonesia. Kalau di NNGC ini pas kebetulan hari ini 1 tahun. Genap 1 tahun, yang tahun lalu tanggal 7 Maret 2021 ini dibuka oleh Pak Menteri, Pak Tenggono ya, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sangat baik, jadi memang sebelumnya di Racer ini kan tidak jalan, sudah bertahun-tahun boleh dibilang stuck. Nah kemudian tahun 2020 saya diminta untuk mencoba bagaimana ini menghidupkan Racer ini. Nah saat itu saya mempunyai satu tantangan, ya saya coba, yang penting didukung, ya kita coba perbaiki. Memungkinkan nggak kita fasilitasnya dibetulkan segala macam, kita coba. Nah memang walaupun dengan dana terbatas, tapi akhirnya kita coba menyelesaikan. Ya saya terpaksa ya mau nggak mau mengeluarkan dana tersendiri untuk demi berlangsungnya kegiatan usaha di Racer ini. Dan ternyata tahun lalu 7 Maret yang lalu sampai hari ini kita boleh berjalan cukup baik, walaupun belum maksimal karena memang perubahan-perubahan ataupun saya baru bermain dengan ikan koi yang lokal ini, juga banyak breeder-breeder dari daerah yang mungkin juga karena kondisi dan perbedaan-perbedaan farm, nah itu perlu ada penanganan khusus juga. Ya. Mulai hobi koi tahun 95, saya buat ikan kolam taman. Nah, saya mulai belanja koi di Jalan Kartini. Kebetulan saya tinggal di Sunter, jadi pasar ikan di Kartini yang paling dekat. Nah, di situ karena senang ya hampir tiap minggu pasti ke sana cari ikan sampai kolam penuh. Nah, penuh itu kadang sakit, mati, ganti lagi, beli lagi, sampai pernah kelupaan air diisi, malam masuk, kunci, pagi-pagi udah ngambang semua karena air pump. Itu mungkin terjadi bisa 2 atau 3 kali selama piara ikan. Terjadi kelalaian lah, karena malam pikir masih nonton, tambahin air, tahu-tahu ada telepon, udah panggil masuk, lupa dikunci, pagi udah banjir. Itu sering terjadi. Nah, dari hobi itu karena sudah saking banyaknya, akhirnya iseng-iseng mau diapain? Nah, jual, buka iklan. Nah, buka iklan waktu itu kan seperti ada surat kabar kan yang memang khusus ada iklan-iklan. Nah, itu kita pasang. Nah, taunya ada yang datang membeli, ada yang kontak. Nah, dari situ mulailah berkembang pelan-pelan sampai ada kontes ikan koi itu di Bandung. Saya baru lihat, ada ikan koi impor-impor yang begitu bagusnya. Nah, dari situ saya mulai memperhatikan, mulai membedakan bedanya apa segala macam. Nah, sehingga mulailah di situ tahun 2001 saya mulai mengenal ikan-ikan impor. Kalau saat mulai waktu itu, ikan lokal kita kan memang baru. Jadi kalau ketemu ikan Jepang memang jauh sekali perbedaannya. Ya, tapi dalam perkembangan sejak saya juga main impor, kemudian kita juga dari teman-teman hobis, juga dealer-dealer atau importir yang bermain ikan impor. Ini kan kadang-kadang ikan, kalau kita hobis kan hanya pengen lomba. Jadi kalau udah nggak bisa lomba mau diapain? Kita juga nggak breeding. Jadi akhirnya kalau ada cacat, luka, yang bekas luka kan nggak bisa untuk lomba. Atau ada body yang tidak begitu balance,
kan juga nggak bisa lomba. Nah kalau hobis kan pasti pengen cari kolam isi yang bagus, nggak bagus keluarin. Nah itulah yang kita bantu sebagai lelang murah untuk para breeder. Sehingga waktu kita ada kontes koi, nah disitulah baik dari saya, teman-teman, mencoba membawa ikan-ikan yang mungkin kalau dijual juga udah tidak bisa punya nilai tinggi, udahlah itu untuk para breeder. Sehingga dulu pernah disumbang, nah tapi sumbang akhirnya dijual lagi, ya mendingan dilelang dengan harga murah. Jadi udah nggak ada lagi istilah disumbangkan, karena disumbangkan sama petani dijual lagi. Nah akhirnya udah lelang aja, biar yang boleh pesertanya adalah siapa? Para breeder. Para breeder yang boleh ikut, nah, hobis nggak boleh ikut. Jadi yang breeder silakan bertanding sendiri, berlelang sendiri, bid-bidan sendiri, tetap semuanya murah. Ya mungkin ada ikan puluhan juta cuman laku 2-3 juta. Ya sampai bahkan 100 juta pun dilelang murah sekali. Itu ada karena ya bagi hobis tidak ada gunanya, bagi kita importer juga tidak berternak. Jadi ya sudahlah buat sumbangsi ke kemajuan dari para breeder. Nah, di situ di Blitar khususnya lah yang memang Blitar dan sekitarnya itu lebih maju lebih dulu. Padahal dulu saya membeli ikan banyakkan dari Sukabumi. Tapi sejak Blitar memang mungkin airnya juga cocok, iklimnya lebih panas daripada Sukabumi atau gimana. Nah itu perkembangan ikan Blitar sangat pesat. Makanya dikenal, kalau kenal koi ya koi Blitar lagi. Ya itu namanya, ya sampai hari ini. Nah kalau kenikmatan saya kira ini ikan lokal-lokal cantik-cantik semua. Ya, saya kira kalau hanya menikmatin keindahan, ikan-ikan lokal juga sudah mencapai taraf yang cukup bagus. Ya, sehingga lomba-lomba juga ikan-ikan lokal banyak yang dapat champion. Hanya problemnya kan ikan lokal harus memperbaiki induk. Induk yang besar akan menghasilkan anakan yang bisa grow-nya besar. Bukan berarti ikan lokal sekarang nggak ada yang bisa besar, tetapi secara rata-rata masih di bawah rata-rata. Ya, karena yang mempunyai induk besar hanya sedikit kalau dibandingkan perbandingan jumlah yang berternak dengan jumlah yang berternak yang memang benar-benar membreed ikan koi yang benar-benar punya induk besar bisa dihitung, tidak banyak. Mungkin dari ribuan hanya mungkin berapa puluh aja. Nah itu yang dimana sehingga kalau ikan pasar secara pasar ikan koi ya memang masih perlu perbaikan yang perlu waktu. Ya tapi kalau secara perorangan petani yang memang sudah handal, yang mereka sudah mengerti bagaimana mencari kualitas, dia punya cukup baik, pertumbuhannya juga cukup baik. Ya itu yang perlu indukannya. Bukan jauh berbeda. Jadi gini, pasti ada perbedaannya hanya kalau induknya dia masih induk kecil, pasti jauh berbeda. Tapi kalau cuma cari pola bagus, ukuran kecil, induk kecil nggak ada masalah. Tapi dia grow besarnya tidak akan dapat. Ya, yang diharapkan untuk kita bisa menandingi atau paling nggak mengikuti produksinya Jepang, itu harus induknya besar. Induk di atas 65 cm. Sedangkan di Indonesia, pokoknya ada ikan koi yang bunting, mau ukuran 40-45 juga udah dijadiin anak. Nah ini yang menyebabkan koi-koi kita kalah bersaing kalau di internasional. Ya, tapi kalau pasar lokal masih oke lah, masih bisa karena sesuai dengan kondisi pasar. Ada yang mau murah ya ikan lokal, mau ikan impor pun juga murah ada, tapi kan mungkin lawan polanya nggak akan menang. Ya kalau kita impor ikan koi murah, mungkin kalah dengan Indonesia punya koi soal polanya, karena di Jepang polanya bagus ya otomatis harganya tinggi. Kalau asal pola asal impor ya sama Indonesia punya nggak bisa menang juga, karena kan kecantikan ikan lihat di polanya, ya kan? Nah, pasti hobis pertama lihat warna dan lihat pola. Kalau yang sudah paham dia akan lihat bodinya besar atau buncit atau nggak bisa besar, itu penting. Ya itu taraf-taraf biasa pemula ngelihat ikan cantik, warna dan pola. Ya tapi yang mendalami lagi lebih ngerti, dia harus bisa grow besar, baru kenikmatan besar. Nah teman kalau tuntutan besar tapi kolamnya kecil ya juga susah juga. Kadang-kadang itu semua harus faktor kolamnya juga. Kalau mau besar ya kolamnya besar, baru ikan itu akan terlihat baik.
Kalau ikan besar tapi kolamnya terlalu kecil juga kasihan ikannya. Iya, harus ideal. Ya, bahkan di Jepang itu istilahnya kalau mau piara koi baik, ya minimal 1 kubik itu 1 ekor. 1 kubik air kolam itu 1 ekor ukuran. Jadi misalnya kita 3 kali 7 meter misalnya. Dalam 1 meter itu kan 21 ton, 21 meter kubik. Nah itu diisi ikan hanya 21 ekor. Ya, jadi dikit sekali. Ya, nah seperti contoh di Jepang itu kalau misalnya mud pond sebesar ini saja ya sampai situ isinya paling cuma 30 ekor. Nah itu mereka betul-betul grow-nya akan bagus. Nah di Indonesia biasa segini bisa isi ratusan, bedanya di situ. Ya sehingga dalam pertumbuhan pasti kalah. Ya. Terus kedua kalau di Jepang dilepas di danau nggak ada yang curi, nggak ada yang ambil. Kenapa tuh? Ya nggak ada orang mengambil ikan koi. Nah kalau di sini kita nggak pakirin hilang semua. Nah itu masalah. Jadi kalau kita mau melawan Jepang, fasilitas mungkin kita harusnya nggak kalah. Alam kita nggak kalah. Nah tapi bisa nggak kita punya empang besar di luar tanpa dipagerin ikannya bisa tumbuh sampai gede, bisa nggak? Itu yang jadi problem juga. Kalau pola semua hampir sama ya. Pola pasti kita punya selera masing-masing, ya. Tetapi pola yang diartikan di koi itu berarti gini, kalau kohaku merah putih, yaitu pola stepnya baik, tidak pecah, tidak berantakan. Ya, mungkin ada blok 1, 2 step, 3 step, 4 step. Nah itu dilihat yang enak, itu pola. Atau pola nyambung, itu jadi ada beberapa tipe, ada tipe yang step normal saja, itu biasa kalau orang yang senang yang simple ya gitu. Tapi ada orang yang suka unik, cemong di sini tapi belakangnya polanya menarik. Nah itu semua ada pola masing-masing. Ada inasuma petir yang itu susah didapat. Tapi ada orang, nah di Indonesia juga suka cutting. Ikan satu polos di cutting-cutting bisa jadi 5 step, 7 step, ataupun tanco dibikin salib juga bisa. Iya, itu ada di cutting. Nah, di Jepang juga ada cutting. Tapi dia tidak sampai cuttingnya terlalu berani seperti di lokal kita. Di lokal kita, aduh, itu kalau dibilang nggak manusiawi, ya iya, di cutting, dikerok semua, dari 1 step dijadiin beberapa step, nanti di cutting lagi, ya kasihan, tapi itu seperti operasi plastik. Manusia juga operasi plastik, ya kan? Juga sakit. Nah ini ikan juga begitu. Nah itu sudah pekerjaan ahli dari para petani kita untuk bikin pola. Nah pola itu bisa dibikin kalau dia bisa balik kembali. Nah kalau kembali jadi yang pembeli ditipu, merasa tertipu loh. Polanya tadi 3 step, sekarang setelah dipiara 2 bulan nyambung semua polanya. Nah itu karena cutting. Tapi ada cutting yang memang betul-betul sempurna dan dia gennya nggak keluar lagi ya baik. Sampai besar dia nggak berubah. Nah kalau di Jepang dia cutting, tapi dia juga lihat tidak terlalu ekstrim. Jadi dia membersihkan dikit supaya lebih tampil lebih cakep. Tapi tidak membuat pola. Kalau membuat pola sampai seluruh badan adanya di Indonesia nih. Ya, di Jepang ada mungkin ada tapi tidak sampai ekstrim, ya. Mungkin adalah yang iseng-iseng dulunya awalnya, tapi mungkin juga. Lanjut, Pak. Ya, kalau kebetulan kan memang saya 20 tahun main impor. Kemudian memang kita ingin juga membantu memasarkan koi lokal kita ke luar negeri. Karena memang sering banyak permintaan dari luar, tetapi kita nggak siap ikannya. Ya, jadi saya sebenarnya sebelum membuka di NNGC, sering dimintain ikan juga. Tapi memang kalau kita ada permintaan dari eksportir ikan hias, kita seringkali calling, koi nggak siap, masih ada di empang, ukurannya tidak sesuai dengan permintaan. Nah ini yang menyebabkan seringkali menjadi hambatan. Nah, apalagi di Indonesia sepanjang tahun itu bisa beternak, bisa membreed ikan. Jadi size itu akan berseragam banyak sekali. Berbeda dengan Jepang. Jepang itu setahun sekali untuk breed, sehingga dia ukuran
variasi ukurannya itu teratur. Misalnya cari ikan ukuran 20 cm, semua jenis. Nah, mereka ada. Nah, kalau di kita cari ini ntar ada sana ada, itu agak kesulitan. Nah, kebetulan 2019 saya mencoba mengirim karena dulu juga Indonesia nggak bisa kirim karena ada masalah dengan KHV virus. KHV virus menyebabkan Indonesia koi kita nggak ekspor. Kenapa nggak ekspor? Ya karena di Indonesia tidak ada pembasmian KHV, penanganan pembasmian KHV. Seperti di Jepang itu ada. Kalau satu greenhouse sebesar ini, satu kolam aja ada KHV 1, maka semua ikan ini harus musnah. Nah, ini yang di Indonesia tidak lakukan, sehingga akhirnya kita tidak bisa ekspor. Nah, Jepang, apakah Jepang dengan begitu tegas dan striknya KHV hilang? Ternyata tidak. Makanya virus itu susah hilang. Teman mereka harus selalu tes. Kalau mau ekspor harus tes segala macam. Pemerintah turun tangan memeriksa, berskala diperiksa. Mereka kirim ikan kecil dimasukkan sakit enggak? Mereka ada tes seperti itu. Nah, sekalipun mereka begitu ketat, masih ada kecolongan-kecolongan tiap tahun, hampir tiap tahun. Oh, di sana kena. Oh, si A, si B kena di daerah itu. Itu masih terjadi. Nah, saya juga terkejut. 2019, saya coba iseng-iseng kirim ikan koi dari Sukabumi dan ikan koi dari Blitar, kirim ke Jerman. Ternyata nggak ada KHV. Padahal kita tidak ada pembasmian. Nah, saya nggak bisa explain. Saya udah resiko, kalau dites sampai sana positif, saya bakal tidak dibayar. Saya udah coba ambil resiko, dan ternyata negatif. Dites lagi sebulan, negatif. Mereka 2 kali tes. Jadi sampai tes, sebulan lagi dites. Nah, rupanya negatif. Nah, saya mencoba ada order lagi, saya kirim lagi, negatif lagi. Jadi selama saya kirim beberapa kali, tidak pernah ada komplain positif KHV. Jadi berarti sudah aman. Nah, sehingga ya dibilang aman saya tidak tahu, tapi kita lihat it's okay, sudah mulai bisa untuk dipromosikan. Berarti oke. Nah, akhirnya waktu saya diberikan tantangan menghidupkan racer ini, ya saya langsung berpikir, memang perlu tempat penampungan ikan koi supaya jika ada buyer bertanya, udah ada ikannya. Saya hanya berpikir seperti itu. Karena kalau tidak ada tempat penampungan, ada permintaan, kita call ke petani, masih ada di empang. Jadi itu akan sulit sekali. Nah, karena berdasarkan koi Indonesia di ekspor sudah tidak ada KHV, kemudian di sini juga butuh pengembangan. Nah, saya mencoba menerima tantangan untuk mengembangkan satu racer ini aja. Ini yang saya jalankan hari ini. Ya memang sejak ini apakah saya ekspor? Sudah ada. Saya kirim ke Peru, saya kirim ke Malta, saya kirim ke Ukraina yang sekarang perang. Itu saya udah kirim koi ke sana. Ya dia lagi sekarang berhenti juga karena ada perang. Ya kita juga ada koki. Saya juga kirim keluar koki. Ya, nah betulan ya sudah satu koki dan koi kelihatannya cocok lah. Ya sudah saya kerjakan bersama. Ini aja yang saya coba bina. Nah tadi juga ditanyakan ke pihak racer apakah ada hubungan kerjasama. Ya saya ada indukan kirim ke Tulung Agung, dicoba untuk dibreed. Hasilnya saya tarik balik ke sini, koki udah berjalan. Nah untuk koi memang kalau koi sudah jalan duluan. Ya sudah cukup banyak, jadi saya tinggal membeli dari mereka-mereka yang mencoba untuk memasarkan, tetapi juga kayak kemarin dari Sukabumi, juga ingin kerjasama, mereka ada beli indukan, nah nanti mereka kembangkan, nanti anakannya bisa saya ambil di sini untuk saya jual. Nah kenapa saya harus agak seleksi breeder, saya mengambil yang indukannya harus besar, karena gini, setahun saya berjalan, saya mencoba membeli ikan koi dari teman-teman, tapi kalau kita tidak tahu indukannya, problemnya buyer akan tidak ada repeat order. Karena apa? Karena tadi pot belly, perutnya dikasih makan dikit, udah gendut. Itu karena indukannya kecil. Ya, kalau indukannya besar, dia nggak terlalu pot belly.
Nah, ini yang jadi problem, makanya saya terpaksa saya harus memilih yang indukannya besar. Kalau tidak, saya nanti ekspor ke luar negerinya akan membunuh pasar lokal kita sendiri. Maksudnya gini, nanti di luar terkena ikan koinya Indonesia nggak bagus karena perutnya buncit, kecil-kecil buncit dan nggak bisa tumbuh. Kalau saya asal ya udah karena saya mau membantu masyarakat, saya ambil, tapi untuk ekspor itu malah nanti tanda kutip malah membuat ikan koi kita menjadi sulit untuk ekspor. Ya, jadi saya terpaksa memilih dulu teman-teman yang sudah breeding dengan indukan-indukan yang memang sudah teruji. Kalau asal saya ambil, waktu ke ekspor jadi problem. Itu yang saya dapatkan ya, sehingga mau nggak mau saya mulai menjalin dengan teman-teman yang kira-kira punya potensi untuk dikembangkan dengan induk yang lebih baik.